Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada saat perjamuan terakhir, Yesus menjelaskan kepada para rasul-Nya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia, Aku memberikannya kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah takut." Namun dalam perikop Injil hari ini Yesus berkata, "Kamu menyangka bahwa Aku datang untuk mengadakan perdamaian di atas bumi. Aku berkata kepadamu, bukan, melainkan perpecahan." Apakah Yesus sedang bertentangan dengan dirinya sendiri? Tidak juga. Kedamaian yang Yesus berikan kepada para pengikutnya yang setia adalah kedamaian batin. Rasa yang mendalam dan bertahan lama akan makna dan keamanan yang datang dari mengetahui bahwa kita dicintai dan dihargai oleh Tuhan, bahwa kita berada di jalan yang benar dalam hidup, bergerak ke arah yang benar. Kedamaian batin tersebut tidak menghalangi penderitaan dalam berbagai bentuk, termasuk perlawanan dari mereka yang membenci kita karena mengikut Yesus, dan dengan demikian menantang asumsi mereka sendiri tentang apa yang benar, baik, dan indah. Saudara-saudari, Yesus membawa perpecahan karena Injilnya membutuhkan tanggapan. Kita tidak bisa tetap netral dalam menghidupi Injil. Kita bisa menerimanya dan mencoba membentuk hidup kita dan dunia kita sesuai dengan Injil. Atau kita menolaknya dan mencoba untuk membentuk hidup kita dan dunia kita dengan menentangnya. Inilah pertempuran yang terus berlangsung dalam sejarah. Pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Kita dapat mencoba untuk mengabaikannya atau menghindarinya, tetapi pada akhirnya kita semua akan terseret ke dalamnya. Seperti apa pertempuran itu bagi kita saat ini? Saudara-saudari, Yesus ingin kita mengetahui sebelumnya bahwa jika kita memilih untuk mengikutinya, akan ada konsekuensinya. Kita akan menghadapi pertentangan, bahkan mungkin penganiayaan yang kejam, mungkin dari orang-orang terdekat kita. Secara gereja penuh dengan contoh-contoh tentang hal itu. Ketika Santo Fransiskus dari Assisi mengikuti panggilannya, ayahnya secara terbuka tidak mengakuinya. Dunia tempat kita hidup adalah dunia yang telah jatuh, rusak, dan terpelintir oleh dosa. Jika kita memilih untuk berjalan di jalan Kristiani, kita menjadi tanda yang hidup dalam kontradiksi, seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Sudahkah kita benar-benar membuat pilihan itu? Apakah kita siap dengan konsekuensi yang tak terelakkan? Jika tidak, kita akan kesulitan untuk tetap berada di jalur yang benar. Bayang-bayang salib akan mengejutkan dan membingungkan kita, bukannya memberi kita semangat. Sebagai orang Kristen, kekudusan adalah tujuan kita. Kekudusan, kesucian adalah persekutuan yang mendalam dan hidup dengan Tuhan yang mengalir dari kolaborasi kita yang murah hati dengan karunia kasih Tuhan. Tetapi sulit untuk membuat pilihan yang konsisten untuk mengejar tujuan itu ketika kita tidak memiliki gambaran yang jelas tentang seperti apa kekudusan itu.
Terkadang orang Kristen yang lebih tua dan seharusnya sudah dewasa memiliki gambaran kekudusan yang satu dimensi di dalam pikiran mereka, sebuah gambaran kekudusan yang seperti kartu, sebuah gambaran kekudusan yang tidak manusiawi. Sebuah mazmur menawarkan sebuah gambaran yang mungkin dapat membantu. Mazmur ini membandingkan orang yang setia mengikut Tuhan dengan pohon yang ditanam di dekat air yang mengalir, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang daunnya tidak pernah layu. Air yang mengalir dalam istilah kitab suci seringkali merujuk pada kasih karunia Allah, sumber dari segala kekudusan. Pohon yang ditanam di dekat air yang mengalir selalu memiliki apa yang dibutuhkannya untuk berkembang, untuk tumbuh dan menjadi kuat dan indah, untuk menghasilkan buah bagi mereka yang ada di sekitarnya. Gambaran tentang pertumbuhan, stabilitas yang dinamis, pertumbuhan organik dan kesuburan alami ini tersebar di seluruh kitab suci untuk menggambarkan kehidupan seseorang yang setia kepada Allah dan kasih karunia-Nya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apa yang dikatakan oleh gambaran tersebut kepada kita? Apa yang terbayang dalam pikiran dan hati kita? Mengapa Roh Kudus mengilhami para penulis kitab suci untuk menggunakan gambaran ini, untuk menggambarkan bagaimana rasanya hidup dalam persekutuan yang penuh sukacita dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam